Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Langit di atas kota Jakarta memudar menjadi rona jingga keabu-abuan, sinyal tak terucapkan bahwa hari akan segera menyerah pada malam. Rama, seorang mahasiswa tingkat akhir yang tenggelam dalam tumpukan buku dan tugas akhir, menarik napas lega saat kunci mobil yang baru dibelinya berputar mulus di lubang kunci kontak. Bunyi mesin tua yang batuk-batuk sebentar sebelum stabil menjadi dengungan rendah, memberikan perasaan kepuasan yang aneh. Itu adalah sebuah Honda Civic lama, keluaran tahun 2000-an awal, dengan cat merah marun yang sedikit kusam namun masih tampak menawan di bawah cahaya senja. Jok kulitnya agak retak di sana-sini, dan bau apek yang samar-samar masih menempel meskipun sudah ia semprotkan pewangi mobil berkali-kali. Namun, bagi Rama, mobil itu lebih dari sekadar alat transportasi. Itu adalah simbol kemandirian, sebuah langkah kecil menuju kehidupan dewasa yang mandiri. Dia membelinya dari sebuah showroom mobil bekas kecil di pinggiran kota, setelah menabung mati-matian dari uang saku dan pekerjaan paruh waktunya. Pemilik showroom itu, seorang pria paruh baya dengan senyum ramah yang terlalu lebar, meyakinkan Rama bahwa mobil ini terawat baik untuk usianya dan tidak akan mengecewakan. Rama, yang minim pengalaman dalam urusan otomotif, hanya mengangguk dan tersenyum, terlalu bersemangat untuk memiliki kendaraan sendiri. Ia membayangkan petualangan di jalan raya, perjalanan jauh bersama teman-teman, atau sekadar menikmati kebebasan berkendara tanpa harus bergantung pada transportasi umum yang padat. Namun, kegembiraan Rama itu tidak bertahan lama. Ketidaknyamanan pertama muncul hanya beberapa hari setelah pembelian. Saat itu malam minggu, dan Rama baru saja pulang dari perpustakaan kampus. Jalanan ibu kota yang biasanya ramai sudah mulai lengang, menyisakan deretan lampu jalan yang berkedip-kedip, menemani langkah laju mobilnya. Dia sedang mendengarkan musik rock alternatif dengan volume sedang, menikmati kesendirian di dalam mobil. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat bayangan sekilas di kaca spion tengah. Sebuah siluet yang buram, seolah-olah ada seseorang duduk di jok belakang. Rama mengerutkan kening. Mungkin cuma pantulan lampu dari mobil lain, pikirnya, dan ia mencoba mengabaikannya. Ia melirik lagi ke spion, namun bayangan itu sudah tidak ada. Kosong, seperti biasa. Malam berikutnya, ketidaknyamanan itu kembali. Kali ini, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin dari AC mobil, karena ia sengaja tidak menyalakannya terlalu kencang untuk menghemat bahan bakar. Dingin itu terasa aneh, seolah-olah hembusan udara beku tiba-tiba muncul dari balik jok. Bulu kuduknya merinding, dan ia secara refleks menarik kerah jaketnya lebih tinggi. Lagi-lagi, matanya melirik ke kaca spion tengah. Tidak ada apa-apa, hanya refleksi wajahnya sendiri yang terlihat lelah dan sedikit cemas. "Pikiranmu saja, Rama," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. "Kau terlalu banyak belajar dan kurang tidur." Ia mencoba merasionalisasi setiap kejadian. Bayangan di spion mungkin hanyalah fatamorgana akibat kelelahan. Hawa dingin itu mungkin hanya perubahan suhu yang mendadak. Namun, semakin sering kejadian itu terulang, semakin sulit baginya untuk mengabaikannya. Suatu malam, saat ia dalam perjalanan pulang setelah makan malam dengan teman-temannya, ia mengemudi sendirian. Teman-temannya sudah ia turunkan di persimpangan. Suasana di dalam mobil menjadi sunyi, hanya diisi oleh suara mesin yang mendengung dan sesekali suara klakson dari kejauhan. Tiba-tiba, ia merasakan berat yang aneh di jok belakang. Bukan berat yang terlihat, tapi seperti ada tekanan yang tak terlihat, seolah-olah seseorang baru saja duduk di sana. Ia bahkan merasa sedikit tertarik ke belakang, seolah ada tangan tak kasat mata yang menarik bajunya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri,
menanamkan keyakinan bahwa itu hanya efek dari jok yang sudah tua. Namun, ia tidak bisa mengabaikan sensasi yang nyata itu. Sensasi itu begitu kuat, begitu mengganggu, hingga ia tak kuasa menoleh sedikit ke belakang, hanya untuk memastikan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jok belakang masih terlihat utuh, hanya ada jaketnya yang ia lempar sembarangan di sana. Rama menarik napas panjang, mencoba meredakan detak jantungnya yang menggila. Aku harus berhenti begadang, pikirnya, tapi ia tahu jauh di dalam lubuk hatinya bahwa ini bukan hanya sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai mengganggu ketenangan pikirannya. Dia mulai menghindari menyetir sendirian di malam hari jika memungkinkan. Ia selalu mencari alasan untuk mengajak teman, atau setidaknya memutar musik dengan volume yang lebih keras. Namun, sebagai mahasiswa yang sering pulang larut malam setelah belajar kelompok atau mengerjakan tugas, menghindari kesendirian itu hampir mustahil. Teror yang tidak berwujud itu perlahan mulai menguasai benaknya. Ia mulai sering melirik kaca spion belakang, secara otomatis mencari bayangan yang ia harapkan tidak ada. Suatu malam, ia sedang dalam perjalanan pulang dari rumah pacarnya. Hujan turun rintik-rintik, membuat jalanan licin dan pandangan sedikit terganggu. Ia sedang mendengarkan siaran radio tengah malam yang membahas cerita-cerita horor. Tiba-tiba, ia merasakan embusan napas hangat di lehernya. Hangat, tapi sekaligus dingin, seperti napas seseorang yang baru saja meniupkan udara dingin ke kulitnya. Tubuhnya menegang. Ia tahu itu bukan angin dari jendela yang terbuka, karena semua jendela tertutup rapat. Rambut di tengkuknya berdiri. Ia melirik ke spion tengah, jantungnya berdegup kencang. Kali ini, ia tidak melihat bayangan. Tapi ia merasakan kehadiran yang sangat kuat. Sebuah kehadiran yang menyesakan, memenuhi seluruh ruang di jok belakang mobil. Ia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasinya dari kegelapan di belakang. Rama mencoba menekan rasa takutnya, berpegangan erat pada kemudi. Ia mempercepat laju mobil, berharap bisa segera sampai di rumah dan meninggalkan perasaan mencekam ini di belakang. Sesampainya di rumah, ia memarkir mobil di garasi. Biasanya, ia akan langsung masuk ke dalam rumah. Tapi malam itu, ada sesuatu yang menahannya. Ia duduk di dalam mobil yang gelap, mesin sudah mati, hanya ditemani suara tetesan air hujan di atap mobil. Ia melirik ke jok belakang. Kegelapan di sana terasa begitu pekat, seolah menyembunyikan sesuatu. Ia mencoba menyalakan lampu dalam mobil, tetapi lampu itu berkedip-kedip sebentar lalu padam. Aneh, gumamnya. Lampu itu berfungsi normal pagi tadi. Dengan perasaan tak enak, ia akhirnya keluar dari mobil, menguncinya, dan bergegas masuk ke dalam rumah. Namun, meskipun ia sudah berada di dalam kamarnya yang teram, perasaan tidak nyaman itu tetap menempel, seperti bau apek yang tak kunjung hilang dari jok mobilnya. Ia berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata, tetapi setiap kali ia melakukannya, bayangan samar di kaca spion itu muncul di benaknya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mobil ini menyimpan rahasia? Apakah ada sesuatu yang ia lewatkan saat membelinya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti pikirannya, mengusir rasa kantuk, dan meninggalkan Rama dalam kegelisahan yang mendalam. Jika di bab 1, ketidaknyamanan Rama masih bisa ia rasionalisasi dengan alasan kelelahan atau imajinasi semata, maka di bab 2 ini, semua keraguan itu sirna. Kejadian-kejadian aneh yang dialaminya mulai meningkat intensitasnya, seolah ada entitas tak kasat mata yang semakin berani menunjukkan keberadaannya. Rama tidak bisa lagi mengabaikannya, tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanyalah ilusi. Teror itu nyata, dan ia mulai merasuk ke setiap aspek kehidupannya yang berhubungan dengan mobil barunya. Puncaknya adalah suatu pagi yang cerah, saat Rama sedang bersiap-siap berangkat kuliah. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan tiba-tiba, lampu depan mobilnya berkedip-kedip tak terkendali. Tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi terus-menerus, seperti disko dadakan di garasi rumahnya. Rama terkejut. Ia mencoba mematikan dan menyalakan kembali mesin, mengutak-atik saklar lampu,
namun hasilnya nihil. Lampu-lampu itu terus berkedip, kadang redup, kadang terang benderang. Ia membayangkan tetangga-tetangganya akan mengira ia sedang mengadakan pesta di pagi hari. Ia mencoba memukul-mukul dashboard dengan harapan masalah itu akan hilang, namun tidak ada perubahan. Akhirnya, ia pasrah dan membiarkan lampu itu berkedip-kedip sampai ia tiba di kampus. Sepanjang perjalanan, ia menjadi pusat perhatian. Pengendara lain membunyikan klakson, menatapnya aneh, dan beberapa bahkan menyalakan lampu jauh mereka, mungkin mengira lampu mobil Rama rusak. Malu dan jengkel, Rama hanya ingin cepat sampai di tujuan. Sesampainya di parkiran kampus, secara ajaib, lampu-lampu itu berhenti berkedip dan kembali normal. Rama menghela napas, setengah lega, setengah frustrasi. Ini bukan pertama kalinya mobil itu bertingkah aneh. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Radio mobil, yang biasanya hanya Rama gunakan untuk mendengarkan lagu-lagu pop atau berita, mulai memiliki kehidupan sendiri. Seringkali, saat Rama menyetir sendirian, radio akan menyala tiba-tiba, meskipun ia tidak menekannya. Bukan hanya menyala, tetapi juga berganti-ganti stasiun dengan cepat, seolah ada tangan tak terlihat yang memutar knob frekuensi. Kadang, ia akan berhenti di stasiun dengan siaran statis yang bising, kadang di stasiun yang memutar lagu-lagu lama yang melankolis, dan kadang, yang paling mengerikan, ia akan berhenti di stasiun kosong yang hanya mengeluarkan suara desisan menyeramkan. Suatu malam, saat ia dalam perjalanan pulang dari rumah pacarnya, radio menyala sendiri. Kali ini, ia tidak berganti-ganti stasiun. Ia langsung memutar sebuah lagu keroncong lama yang liriknya tentang perpisahan dan kesedihan. Rama mencoba mematikannya, namun knob volume tidak berfungsi. Lagu itu terus berputar, dan volume perlahan naik dengan sendirinya, memenuhi seluruh kabin mobil dengan melodi yang menghantui. Rama merasakan hawa dingin yang menusuk kembali menyelimuti jok belakang. Ia melirik spion, namun hanya kegelapan yang menyambutnya. Panik, ia menekan tombol power radio berkali-kali hingga akhirnya radio itu mati dengan bunyi klik yang keras. Hening yang tiba-tiba terasa lebih mengerikan daripada suara radio sebelumnya. Namun, yang paling mengganggu dan membuat Rama tidak bisa tidur nyenyak adalah bisikan-bisikan. Bisikan itu dimulai samar-samar, seperti hembusan angin yang menyelinap masuk melalui celah jendela yang tidak rapat. Tapi seiring berjalannya waktu, bisikan itu semakin jelas, semakin artikulatif. Rama mulai mendengar suara rengekan, suara isakan yang halus, seolah ada seseorang yang sedang menangis di jok belakangnya. Awalnya, ia mengira itu hanya suara mesin mobil atau suara angin yang menembus celah-celah. Namun, bisikan itu perlahan-lahan berubah menjadi kata-kata. Suara perempuan, terdengar lembut namun penuh kesedihan, memanggil namanya. Rama, Rama. Kali pertama ia mendengarnya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia mencengkeram kemudi erat-erat, hampir menginjak rem secara mendadak di tengah jalan. Ia melihat sekeliling, berharap ada seseorang yang memanggilnya dari luar mobil, tetapi tidak ada. Ia sendirian di dalam mobil. Suara itu begitu dekat, begitu jelas, seolah-olah seseorang berbisik tepat di telinganya dari balik kursinya. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya sedikit bergetar. Hening. Hanya suara mesin yang mendengung. Bisikan itu datang dan pergi tanpa pola. Kadang saat ia sedang menyetir di jalanan yang ramai, kadang saat ia terjebak macet, dan yang paling sering, saat ia berkendara sendirian di malam hari. Bisikan itu tidak pernah terdalam, selalu hanya di batas pendengaran, cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding, tetapi tidak cukup jelas untuk ia rekam atau ia dengarkan dengan saksama. Kadang ia mendengar, "Tolong aku," kadang, "dingin," dan kadang hanya rengekan pilu yang membuat hatinya ikut terasa perih. Teror bisikan ini membuat Rama gelisah setiap kali ia harus masuk ke dalam mobil. Ia mulai merasakan ada sepasang mata yang selalu mengawasinya dari belakang. Ia sering merasa ada sentuhan lembut di bahunya, seolah ada tangan yang mencoba meraihnya, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia menjadi paranoid, sering melirik ke kaca spion,
mencoba menangkap keberadaan entitas yang tak terlihat itu. Ia mencoba mencari tahu riwayat mobil itu. Mungkin ada cerita kelam di balik mobil tua ini yang belum ia ketahui. Ia menghubungi kembali pemilik showroom tempat ia membeli mobil. "Pak, saya Rama, yang beli Civic merah marun itu. Saya mau tanya, Bapak tahu riwayat mobil itu sebelumnya? Pemilik lamanya siapa?" Pemilik showroom itu terdengar sedikit gugup di ujung telepon. "Oh, Rama. Iya, mobil itu, pemilik lamanya sudah pindah kota, Mas. Sudah lama tidak bisa dihubungi. Dia jual ke saya karena buru-buru pindah." "Pindah kemana, Pak? Saya cuma penasaran, siapa tahu ada beberapa dokumen yang belum saya dapatkan." Rama mencoba beralasan. "Wah, saya juga kurang tahu pasti, Mas. Setahu saya, dia cuma bilang pindah keluar pulau. Nomor teleponnya juga sudah ganti, saya sudah coba hubungi tapi tidak aktif." Suara pemilik showroom itu terdengar terlalu cepat dan sedikit terputus-putus, seolah ingin segera mengakhiri percakapan. Rama merasakan ada sesuatu yang ditutupi. Ia mencoba mendesak, tetapi pemilik showroom itu selalu memiliki jawaban untuk mengelak. "Maaf, Mas, saya sedang sibuk. Kalau ada masalah dengan mobilnya, langsung saja bawa ke bengkel langganan saya ya," kata pemilik showroom itu, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban Rama. Rama merasa tidak puas. Ada yang janggal. Cara pemilik showroom itu menghindari pertanyaannya, kegugupannya, semua itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mungkin mobil ini memang memiliki riwayat yang tidak menyenangkan, dan pemilik showroom itu tahu akan hal itu. Kecurigaan Rama semakin kuat. Ia mulai mengamati mobilnya dengan lebih teliti. Adakah tanda-tanda kerusakan yang ditutup-tutupi? Adakah noda yang terlihat mencurigakan? Ia bahkan sampai mencoba mencium-cium jok belakang, berharap menemukan petunjuk, tetapi hanya bau apek dan pewangi mobil yang tersisa. Suatu malam, saat ia hendak memarkir mobil di garasi, ia melihat sesuatu yang aneh di jok belakang. Sebuah noda gelap, seperti bekas cairan yang sudah mengering, menempel di kain jok. Noda itu tidak terlalu besar, sekitar seukuran telapak tangan, dan warnanya sudah pudar. Rama tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Ia mendekatkan wajahnya, mencoba mencium bau noda itu, tetapi tidak ada bau aneh yang tercium. Ia mencoba menggosoknya dengan ujung jarinya, tetapi noda itu tidak hilang. Ini bukan noda biasa. Sambil menatap noda itu, ia merasakan embusan napas yang dingin di lehernya. Bisikan itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. "Jangan tinggalkan aku." Suara itu terdengar sangat dekat, sangat menyedihkan, penuh dengan keputusasaan. Rama tersentak, berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Jok belakang kosong, gelap, dan noda itu masih ada di sana, seolah menjadi satu-satunya saksi bisu dari kehadiran yang tak terlihat. Sejak saat itu, Rama tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah ada yang mengawasinya. Ia mulai mencari informasi tentang kisah-kisah hantu mobil, tentang arwah yang gentayangan di kendaraan yang pernah menjadi tempat kematian mereka. Semakin ia membaca, semakin banyak kemiripan dengan apa yang ia alami. Ketakutan itu mulai merasuki kehidupannya sehari-hari. Ia sering melamun di kelas, pikirannya dipenuhi oleh bisikan dan bayangan di jok belakang. Teman-temannya mulai menyadari perubahan pada dirinya. "Rama, kau baik-baik saja? Kau terlihat pucat dan sering melamun," tanya Mira, teman dekatnya yang selalu perhatian. Rama hanya tersenyum samar. "Aku cuma kurang tidur, Mir. Tugas-tugas ini benar-benar menguras tenagaku." Ia belum berani menceritakan kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Ia takut dianggap gila, atau lebih buruk lagi, takut Mira akan menertawakannya. Namun, ia tahu ia tidak bisa terus-menerus menyembunyikan ini. Teror itu semakin nyata, semakin menguasai dirinya. Ia merasa seolah-olah ia sedang diawasi, bukan hanya saat di dalam mobil, tetapi juga saat ia memandangi mobilnya dari jendela kamarnya.
Ada perasaan bahwa entitas itu semakin kuat, semakin berani, dan siap untuk menunjukkan dirinya secara lebih jelas. Sebuah perasaan mencekam yang membuatnya merinding dan tidak bisa tenang, menanti apa lagi yang akan terjadi. Rasa takut yang semula hanya berupa bisikan dan kejadian aneh kini mencapai puncaknya. Jika sebelumnya teror itu terasa seperti kehadiran tak kasat mata, malam itu, segalanya berubah menjadi horor yang nyata. Hari itu adalah malam Jumat, malam yang dikenal banyak orang sebagai waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia lain menjadi tipis. Rama baru saja menyelesaikan proyek kelompok di rumah Mira dan hendak pulang. Langit sudah gelap gulita, hanya disinari oleh lampu jalan yang redup dan kerlip bintang yang tampak enggan muncul. Rama masuk ke dalam mobilnya. Udara di dalam kabin terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun pendingin udara tidak menyala. Bulu kuduknya merinding, sebuah sensasi yang sudah terlalu akrab baginya. Ia menyalakan mesin, dan seperti biasa, ia menoleh ke kaca spion tengah. Sekilas, semua terlihat normal. Ia mulai menyetir, dengan radio yang sengaja ia matikan karena trauma dengan kejadian sebelumnya. Hening di dalam mobil terasa memekakkan telinga, namun ia lebih memilih keheningan daripada gangguan dari dunia lain. Ia mengemudi di jalanan yang sepi, jalanan yang jarang dilewati kendaraan lain karena merupakan jalur alternatif yang memotong jalan utama. Di kanan kirinya, hanya ada pepohonan besar yang menutupi pandangannya, seolah-olah mengawasinya dalam kegelapan. Rama menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya imajinasimu, Rama, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya mobil tua ini dan aku. Namun, di tengah-tengah jalan yang sunyi itu, saat pandangannya terpaku ke depan, ia merasakan sensasi yang begitu kuat. Sensasi itu bukan lagi sekadar hawa dingin atau bisikan. Kali ini, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di jok belakang. Sebuah gerakan yang sangat halus, sangat pelan, namun begitu jelas dan nyata. Ia menahan napas, matanya tak berkedip, namun ia terlalu takut untuk menoleh ke belakang. Ia hanya berani melirik ke kaca spion tengah. Dan di sanalah, pantulan di kaca spion itu, membuatnya terpaku. Kali ini, itu bukan bayangan buram. Bukan pantulan lampu. Itu adalah sebuah sosok. Seorang perempuan berambut panjang, terurai menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu duduk di jok belakang, menunduk, seolah-olah ia sedang tidur atau merenung. Rambut hitamnya yang panjang dan lurus terlihat kusam, dan wajahnya yang terlihat pucat tersembunyi di baliknya. Rama merasakan jantungnya berdetak begitu kencang, seolah-olah hendak keluar dari dadanya. Tubuhnya menegam, kakinya terasa kaku, dan ia hampir kehilangan kendali atas kemudi. Tangannya bergetar hebat saat memegang setir. Ia memaksakan matanya untuk terus menatap spion, berharap itu hanyalah halusinasi. Tetapi sosok itu tidak hilang. Sosok itu ada di sana, di jok belakang, hanya beberapa jengkal darinya. Meskipun menunduk, ia bisa merasakan tatapan dari balik rambut itu, tatapan yang begitu berat, begitu dingin, seolah-olah ia sedang diawasi oleh entitas yang bukan dari dunia ini. Rama ingin berteriak, ingin menepi, ingin keluar dari mobil ini dan lari sejauh mungkin. Tetapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Ia terlalu takut. Ia hanya bisa mengemudi, matanya terpaku pada sosok di kaca spion itu. Lampu-lampu jalan yang ia lewati terlihat seperti kilatan cahaya yang mengganggu, membuat bayangan sosok itu sesekali menghilang dan muncul kembali, seolah sedang mempermainkannya. Tiba-tiba, ia melihat sosok itu mengangkat kepalanya, sangat perlahan. Rambutnya yang panjang tersingkap, memperlihatkan wajahnya yang putih pucat. Mata sosok itu terbelalak, hitam pekat, menatap langsung ke arahnya melalui kaca spion. Tidak ada pupil, tidak ada putih mata, hanya sepasang rongga gelap yang menatap lurus ke arahnya dengan tatapan kosong namun penuh amarah yang terpendam. Bibirnya yang pucat sedikit terbuka, seolah hendak mengucapkan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah suara gemerincing halus, seperti bisikan berantai yang ia dengar sebelumnya. Rama tidak bisa lagi menahannya. Ia panik,
menginjak rem dengan keras. Ban mobil berdecit, dan mobilnya berhenti mendadak di tengah jalan yang sepi itu. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdebar tidak karuan. Dengan tangan yang masih bergetar, ia memutar kepalanya, menoleh ke belakang dengan paksa. Kosong. Jok belakangnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sosok perempuan berambut panjang. Hanya jaketnya yang ia lempar sembarangan, kini tergeletak di jok dengan posisi sedikit miring. Kegelapan di belakang terasa begitu pekat, namun tidak ada tanda-tanda kehadiran apapun. Rama menghela napas yang terasa dingin dan berat. Air mata yang tidak ia sadari menetes di pipinya. Ia memutar kembali kepalanya, melihat ke spion tengah, dan di sana, hanya ada refleksi wajahnya yang ketakutan dan pucat. Tidak mungkin, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ia berhalusinasi. Namun, ia tahu, ia tidak berhalusinasi. Sosok itu begitu nyata. Ia tidak sedang bermimpi. Matanya melihatnya dengan sangat jelas. Kehadiran itu tidak dapat lagi disangkal. Mobil ini, mobil bekas yang ia banggakan ini, benar-benar berhantu. Ia duduk di sana selama beberapa menit, mencoba menenangkan diri. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ia akan berbalik dan pulang ke rumah Mira. Ia tidak bisa mengemudi lagi dengan kondisi seperti ini. Rama memutar mobilnya, dan di sepanjang perjalanan kembali, ia terus-menerus melirik ke spion tengah, tetapi sosok itu tidak muncul lagi. Namun, ia masih bisa merasakan kehadiran yang begitu kuat di jok belakang, kehadiran yang kini terasa lebih nyata dan menakutkan dari sebelumnya. Sesampainya di rumah Mira, ia memarkir mobilnya. Mira keluar dan melihat Rama dengan wajah pucat. "Rama, kau kenapa? Wajahmu pucat sekali," tanyanya dengan nada khawatir. Rama tidak bisa lagi menyembunyikannya. Ia menceritakan segalanya kepada Mira, mulai dari bayangan, bisikan, hawa dingin, radio yang menyala sendiri, hingga puncaknya, sosok perempuan yang ia lihat di spion. Rama menceritakan semuanya dengan suara yang gemetar. Air matanya kembali menetes saat ia mengingat tatapan mata kosong dari sosok itu. Mira mendengarkan dengan saksama, wajahnya yang semula penuh perhatian kini berubah menjadi serius. "Aku percaya padamu, Rama," katanya, memegang bahu Rama. "Aku sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres sejak kau menceritakan kejadian aneh itu. Ini bukan halusinasi, Rama." "Lalu, apa yang harus kulakukan, Mira?" "Aku takut," Rama berbisik, rasa takut itu begitu nyata dan menyesakkan. Mira menghela napas. "Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Arwah itu tidak muncul tanpa sebab. Pasti ada sesuatu yang mengikatnya ke mobil ini. Sesuatu yang tragis," katanya, suaranya tenang, namun ada nada keyakinan di dalamnya. Rama menatapnya, matanya penuh harap. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus mencari tahu. Kita harus mencari tahu siapa arwah itu, mengapa dia ada di mobilmu, dan apa yang dia inginkan." "Aku punya ide," jawab Mira, matanya berbinar, seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah teka-teki yang menarik untuk dipecahkan, alih-alih sebuah masalah yang mengancam nyawa. "Kita harus mencari tahu riwayat mobil ini secara lebih mendalam." Rama menatap mobilnya yang terparkir di garasi Mira. Ia merasa seolah-olah mobil itu, yang tadinya merupakan simbol kebebasan, kini menjadi penjara yang menahannya dalam ketakutan. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikan ini. Ia harus menghadapinya, atau ia akan selamanya hidup dalam teror yang tidak berkesudahan. Keesokan harinya, Rama dan Mira memulai pencarian mereka. Mereka tahu bahwa pemilik showroom mobil bekas itu tidak akan memberikan informasi yang jujur, jadi mereka memutuskan untuk mencari jalur lain. Mereka memulai pencarian dari bengkel-bengkel di sekitar area tempat Rama membeli mobil. Mereka berpikir, jika mobil itu pernah diservis secara rutin, pasti ada catatan tentang pemilik sebelumnya. Mereka mengunjungi satu persatu bengkel, menunjukkan foto mobil Rama, dan bertanya apakah mereka pernah melihat mobil itu atau pemiliknya. Kebanyakan bengkel menggelengkan kepala,
mengatakan mereka tidak ingat atau tidak memiliki catatan yang lengkap. Hari itu berlalu tanpa hasil, dan Rama mulai merasa putus asa. Bagaimana kalau kita coba bengkel yang lebih besar? Saran Mira, yang mungkin punya sistem komputerisasi atau arsip yang lebih rapi. Mereka akhirnya menemukan sebuah bengkel besar yang tampak lebih modern, terletak tidak jauh dari showroom tempat Rama membeli mobil. Bengkel itu memiliki tulisan besar, Bengkel Abadi Jaya, di depannya. Mereka masuk, dan seorang montir parubaya dengan pakaian kotor oleh oli menyambut mereka. "Ada yang bisa saya bantu, Mas, Mbak?" tanyanya Rama. Rama mengeluarkan foto mobilnya. "Maaf, Pak, kami ingin bertanya. Bapak pernah lihat mobil ini? Honda Civic merah marun, plat nomor B1234 XY." Montir itu melihat foto itu dengan saksama. Alisnya sedikit berkerut, seperti sedang mencoba mengingat-ingat sesuatu. "Plat B1234 XY? Kayaknya pernah lihat, sebentar, saya cek dulu di arsip," katanya. Ia menyuruh mereka menunggu di ruang tunggu dan pergi ke sebuah ruangan yang penuh dengan tumpukan map dan kertas. Rama dan Mira menunggu dengan cemas. Hati Rama berdebar kencang. Ini adalah harapan terakhir mereka. Setelah beberapa menit, montir itu kembali dengan sebuah map yang sudah usang dan sedikit berdebu. "Nah, ini dia," katanya sambil membuka map itu. "Mobil ini pernah diservis di sini. Pemilik sebelumnya atas nama Andi Setiawan." Rama dan Mira saling berpandangan. Akhirnya, mereka mendapatkan nama. "Bapak tahu alamatnya atau nomor teleponnya?" tanya Rama. "Nomor teleponnya ada di sini, tapi saya nggak yakin masih aktif," kata montir itu. "Dia terakhir servis mobil di sini, sekitar 3 tahun yang lalu. Setelah itu, dia nggak pernah datang lagi." "Ada informasi lain, Pak?" tanya Mira, matanya menatap intens ke arah montir itu. "Mungkin tentang mobilnya?" Montir itu mengernyitkan dahi, seolah-olah ia sedang mencoba mengingat-ingat detail yang sudah lama terlupakan. "Oh, iya, saya ingat. Mobil ini, beberapa minggu setelah terakhir servis, sempat dibawa ke sini lagi. Tapi bukan untuk servis biasa. Mobilnya bekas kecelakaan." Jantung Rama berdegup kencang. Ia dan Mira saling bertukar pandangan yang penuh arti. "Kecelakaan? Seperti apa, Pak?" tanya Rama. "Parah, Mas. Bagian belakangnya hancur. Kaca belakang pecah, jok belakang sobek. Sepertinya menabrak sesuatu dengan sangat keras. Pemiliknya, si Andi itu, minta diperbaiki secepatnya. Dia bilang kecelakaan tunggal, menabrak pohon," kata montir itu, seolah menceritakan kejadian yang sangat biasa. "Jadi, apakah ada korban?" tanya Mira, suaranya berbisik. Montir itu mengangguk pelan, wajahnya berubah serius. "Ada, Mbak. Si Andi bilang penumpangnya meninggal. Seorang perempuan muda yang duduk di jok belakang. Makanya joknya harus diganti total karena penuh dengan darah dan ya, begitulah." "Tunggu," kata Rama, suaranya tercekat. "Penuh dengan darah? Bapak yakin?" Montir itu mengangguk dengan pasti. "Iya, Mas. Saya yang bersihkan sendiri joknya. Itu yang bikin saya ingat. Saya juga harus ganti joknya karena dia bilang ada kerusakan yang parah. Dia minta joknya dibuang dan tidak disisakan." Kata-kata montir itu mengalir, namun terasa seperti pukulan keras bagi Rama. Penuh dengan darah, seorang perempuan muda meninggal dan duduk di jok belakang. Semua itu cocok dengan bisikan dan sosok yang ia lihat. Arwah perempuan yang ia lihat di jok belakang adalah korban kecelakaan fatal di mobil ini. Dan noda yang ia temukan di jok, itu adalah noda darah yang sudah mengering. "Apakah Bapak tahu nama perempuan itu?" tanya Mira. "Wah, kalau itu saya nggak tahu, Mbak. Si Andi nggak pernah cerita. Dia cuma bilang temannya," jawab montir itu. "Tapi saya dengar-dengar dari berita, kecelakaan itu sempat masuk koran lokal. Kecelakaan tunggal di jalan sepi di pinggir kota. Kabarnya, korban tewas di tempat."
Montir itu lalu mencari-cari lagi di arsipnya dan menemukan selembar kertas tua. Ini salinan laporan kerusakannya. Ada juga tanggal kejadiannya, Mas. 3 tahun yang lalu, pada bulan September. Rama menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia membaca tulisan di sana, dan matanya tertuju pada baris terakhir, kerusakan parah pada jok belakang dan karpet mobil. Dibutuhkan pembersihan intensif dan penggantian total. Mendapatkan informasi ini adalah sebuah penemuan besar, namun juga sebuah beban yang berat. Mereka akhirnya tahu apa yang mengikat arwah itu ke mobil Rama. Itu adalah tempat kematiannya. Rama memegangi kertas itu, seolah-olah itu adalah kunci untuk memecahkan teka-teki yang menghantuinya. "Terima kasih banyak, Pak," kata Rama, suaranya serak. Mereka keluar dari bengkel. Hujan rintik-rintik mulai turun, seolah-olah alam ikut merasakan kesedihan yang baru saja mereka temukan. Jadi, arwah perempuan itu. Rama menatap Mira. Mira mengangguk, matanya menatap jauh. "Dia adalah korban kecelakaan di mobilmu. Dia meninggal di jok belakang mobil itu. Dia tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang menahannya. Entah itu dendam atau unfinished business. Dan si Andi itu, supirnya," lanjut Rama. "Dia lari dan tidak pernah kembali. Dia berbohong kalau itu kecelakaan tunggal. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin dia sengaja melakukannya?" "Itu kemungkinan besar," kata Mira. "Sesuai dengan apa yang sering terjadi pada kasus arwah gentayangan. Mereka biasanya mencari keadilan atau mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian mereka." Mereka berdua berjalan menuju mobil Rama yang terparkir di seberang jalan. Saat mereka mendekat, Rama merasakan hawa dingin yang menusuk kembali datang. Kali ini, tidak hanya di jok belakang, tetapi juga di sekitarnya. Seolah-olah kehadiran itu semakin kuat. "Dia ada di sini," bisik Rama, matanya menatap mobilnya dengan tatapan waspada. "Dia tahu kita sudah mencari tahu tentang dirinya," kata Mira. "Sepertinya dia tidak senang kita menemukan kebenaran." Rama membuka pintu mobil, dan ia melihat sesuatu di jok belakang. Bukan sosok yang menakutkan, tetapi sebuah objek. Sebuah dompet kulit yang sudah usang, tergeletak di dekat kaki kursi. Dompet itu tidak ada di sana sebelumnya. Ia bersumpah. "Apa itu?" tanya Mira. Rama mengambil dompet itu. Dompet itu terasa berat, seolah-olah sudah lama tidak disentuh. Di dalamnya, ia menemukan beberapa lembar uang kertas yang sudah usang, sebuah kartu identitas yang sudah buram, dan sebuah foto. Di kartu identitas itu, tertulis nama Sari Setiadi. Dan di foto itu, terlihat seorang perempuan muda dengan senyum manis dan mata yang cerah, sedang berpose di samping seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah Andi. Rama dan Mira saling menatap. Mereka akhirnya menemukan nama dari arwah yang menghantuinya. Namanya Sari. Dan laki-laki yang ia lihat di foto itu, yang tersenyum manis bersama Sari, adalah orang yang mengemudikan mobil ini saat kecelakaan terjadi. Andi Setiawan. Mereka juga menemukan sebuah surat yang belum selesai ditulis, terlipat rapi di dalam dompet. Surat itu ditujukan untuk Andi, dan berbunyi, "Andi, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Aku sudah ke dokter, dan aku..." Kalimat itu terputus, tidak dilanjutkan. Rama membaca surat itu, dan sebuah firasat buruk menjalar di tulangnya. "Sari sedang mengandung," bisik Rama, suaranya nyaris tak terdengar. Dia ingin memberitahu Andi. Dan Andi tidak menginginkannya. Tiba-tiba, dari dalam mobil, radio menyala dengan sendirinya. Bukan suara desisan, bukan musik keroncong. Kali ini, sebuah rekaman berita. Sebuah suara reporter yang terdengar jauh dan statis, melaporkan sebuah kecelakaan tunggal di jalan sepi yang menewaskan seorang penumpang perempuan. Reporter itu menyebut nama yang sama persis dengan yang ada di dompet, Sari Setiadi. Rekaman itu berulang-ulang, seolah-olah ingin memastikan Rama mendengarnya dengan jelas. Rama dan Mira berdiri terpaku. Di dalam mobil,
Mereka bisa merasakan hawa dingin yang kuat, seolah-olah Sari sedang ada di sana, di jok belakang, menunjuk ke dompet itu, meminta mereka untuk melihatnya, untuk mengerti apa yang terjadi. Rama memegang dompet itu, ia mengerti. Arwah Sari tidak hanya ingin menakutinya. Ia ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sari tidak mati karena kecelakaan, kata Rama, matanya menatap dompet itu. Dia dibunuh. Dibunuh oleh orang yang dicintainya. Teror yang mereka rasakan kini memiliki nama, memiliki wajah, dan memiliki sebuah tujuan. Itu bukan sekadar hantu yang ingin menakut-nakuti. Itu adalah arwah yang mencari keadilan. Dan Rama tahu, ia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang sampai ia membantu arwah itu menemukannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti bayangan kelam bagi Rama. Ia tidak bisa lagi mengendarai mobilnya tanpa merasa was-was. Setiap kali ia mendekati mobil Honda Civic merah marun itu, hawa dingin yang menusuk akan langsung menyambutnya. Di dalam mobil, kursi kosong di jok belakang terasa seperti kehadiran yang sangat nyata, seolah Sari sedang duduk di sana, menatapnya dengan tatapan penuh harapan dan kesedihan. Teror yang dulu hanya bersifat fisik dan visual kini berubah menjadi beban emosional. Rama merasa bertanggung jawab. Ia merasa seolah ia adalah satu-satunya orang yang bisa membantu Sari, satu-satunya orang yang diberi kesempatan untuk mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Malam setelah menemukan dompet Sari, Rama dan Mira menghabiskan waktu berjam-jam di internet. Mereka menelusuri arsip berita lama, mencari informasi tentang kecelakaan mobil yang terjadi sekitar 3 tahun yang lalu di Jakarta, dengan plat nomor yang sesuai dengan mobil Rama. Pencarian mereka tidak sia-sia. Mereka berhasil menemukan sebuah artikel berita dari sebuah koran lokal yang mengulas secara singkat tentang sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi di jalan sepi di pinggir kota. Judul beritanya berbunyi, "Kecelakaan tunggal di jalan pinggir kota, seorang penumpang tewas di tempat." Artikel itu menyebutkan bahwa sebuah mobil Honda Civic merah marun menabrak sebuah pohon besar dengan kecepatan tinggi. Korban tewas di tempat adalah seorang perempuan muda berusia 22 tahun bernama Sari Setiadi. Laporan itu menyebutkan bahwa sopir mobil, yang diidentifikasi sebagai Andi Setiawan, pacar korban, berhasil selamat dengan luka ringan. Namun, yang membuat Rama dan Mira terkejut adalah paragraf terakhir yang menyebutkan, sopir mobil melarikan diri dari tempat kejadian setelah berhasil diselamatkan oleh warga sekitar, dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Jadi dia bukan hanya meninggalkan Sari mati di sana, tapi juga melarikan diri, ujar Mira, suaranya dipenuhi amarah. Dasar pengecut. Rama hanya mengangguk, matanya terpaku pada layar laptop. Ia membaca kembali artikel itu berulang-ulang, mencoba menemukan detail lain. Tidak ada. Berita itu begitu singkat dan seolah-olah ditutup-tutupi. Tidak ada follow-up tentang penyelidikan polisi atau penangkapan. Semuanya terasa begitu janggal. Seolah-olah ada pihak yang sengaja ingin kasus ini dilupakan. Ini aneh, Mir. Kenapa polisi tidak mencari Andi? Kenapa kasus ini begitu cepat ditutup? Tanya Rama, suaranya berbisik. Mungkin dia punya koneksi, atau keluarganya punya uang untuk menutup-nutupi semuanya, jawab Mira, mencoba menebak. Tapi satu hal yang jelas, Rama. Andi berbohong. Dia bilang kecelakaan tunggal, tapi dia kabur. Orang yang tidak bersalah tidak akan melarikan diri. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Mereka merasa seperti detektif amatir yang sedang mencoba memecahkan kasus pembunuhan yang sudah lama terlupakan. Mereka membaca lagi surat yang ditemukan di dompet Sari. Kalimat yang belum selesai, Andi, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Aku sudah ke dokter, dan aku... Mereka berdua tahu apa kelanjutannya. Sari hamil. Ia akan memberitahu Andi. Aku yakin ini alasan kenapa Andi kabur, kata Rama, suaranya dingin. Dia panik. Dia tidak mau bertanggung jawab. Dia sengaja menabrakkan mobil itu. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak hanya meninggalkannya? Kenapa harus membunuhnya? Tanya Mira.
Mungkin mereka sedang bertengkar di dalam mobil. Mungkin Sari baru saja memberitahunya, dan Andi marah. Lalu dia sengaja membanting setir, Rama berteori. Ia membayangkan kejadian itu, dan ia merasa mual. Bayangan sosok pucat di jok belakang kembali muncul di benaknya. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kematian Sari. Esok harinya, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Andi Setiawan. Berbekal nama dan foto dari dompet Sari, mereka mencoba mencari jejaknya di media sosial. Mereka berhasil menemukan profil Facebook Andi. Profilnya sudah tidak aktif sejak 3 tahun yang lalu. Foto profilnya adalah foto yang sama dengan yang ada di dompet Sari. Ia tersenyum lebar di samping Sari. Namun, yang membuat mereka terkejut, profil itu penuh dengan komentar dari teman-teman yang bertanya tentang keberadaannya. Andi, kemana saja? Kita khawatir. Andi, Sari meninggal, kenapa kamu tidak datang? Kenapa tidak ada kabar? Beberapa komentar itu bahkan berasal dari keluarga Andi sendiri. Nak, pulanglah. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi setidaknya hadapi ini bersama-sama. Komentar-komentar itu membuktikan bahwa kepergian Andi adalah sesuatu yang misterius dan disengaja. Ia menghilang. Ia tidak pernah kembali ke rumah. Ia meninggalkan segalanya. Rama dan Mira akhirnya menemukan komentar dari seorang teman yang menyebutkan nama kota di luar Jakarta. Aku dengar Andi pindah ke Palembang, kerja di perusahaan ayahnya. Itu adalah petunjuk yang sangat berharga. Mereka tahu kemana harus mencari. Sebelum mereka melakukan apapun, Rama kembali ke mobilnya. Ia duduk di kursi pengemudi, tangannya memegang setir. Ia menatap spion tengah. Sari, bisik Rama, suaranya bergetar. Kami tahu apa yang terjadi. Kami tahu kamu dibunuh. Aku akan membantumu. Aku janji. Tapi, bisakah kamu tidak menakutiku lagi? Tolong. Seolah-olah menjawab permohonannya, hawa dingin yang selalu menusuk perlahan memudar. Bisikan dan suara-suara aneh pun berhenti. Rama merasakan keheningan di jok belakang, keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Keheningan yang tidak lagi mencekam, melainkan penuh dengan kesedihan dan sedikit harapan. Ia merasa seolah-olah Sari telah mendengarkannya dan memberinya jeda, memberinya kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Perasaan lega itu tidak berlangsung lama. Rama tahu, ini hanyalah jeda. Sari tidak akan benar-benar tenang sampai Andi menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Kita harus menemui Andi, kata Rama pada Mira. Kita harus membuatnya mengaku. Kita harus membantunya menebus perbuatannya. Mira mengangguk. Aku ikut denganmu. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Ini demi Sari. Mereka berdua mulai menyusun rencana. Mereka akan pergi ke Palembang. Mereka tidak akan memberitahu Andi siapa mereka, atau bagaimana mereka bisa tahu tentang dirinya. Mereka akan berpura-pura menjadi teman lama, atau seseorang yang memiliki urusan bisnis dengannya. Mereka akan memancingnya untuk berbicara, untuk mengungkapkan kebenaran, untuk mengakui kejahatannya. Tentu saja, ini adalah ide yang gila. Mereka hanyalah mahasiswa biasa, bukan detektif atau polisi. Mereka tidak memiliki bukti yang kuat, tetapi mereka memiliki satu hal yang tidak dimiliki orang lain. Mereka memiliki bisikan dari dunia lain. Mereka memiliki arwah yang mengajari mereka. Dan mereka tahu, arwah itu akan membantu mereka. Arwah itu akan membantu mereka, selama mereka terus berjalan di jalur yang benar. Perjalanan ke Palembang menjadi misi suci bagi mereka. Misi untuk membantu seorang perempuan muda menemukan kedamaian, dan misi untuk memastikan seorang pengecut menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di sana, tetapi mereka tahu, mereka tidak akan sendirian. Mereka akan memiliki Sari yang akan menemani mereka, di jok belakang mobil Rama, mengawasi setiap langkah yang mereka ambil. Perjalanan dari Jakarta ke Palembang terasa panjang dan melelahkan. Rama memilih untuk mengemudi di malam hari, berharap kehadiran Sari akan memberikan mereka petunjuk, atau setidaknya membuat perjalanan mereka tidak membosankan.
Sepanjang perjalanan, tidak ada kejadian aneh. Tidak ada bisikan, tidak ada lampu yang berkedip, tidak ada suara dari radio yang menyala sendiri. Perjalanan terasa begitu normal, seolah-olah Rama mengendarai mobil yang tidak berhantu. "Apa dia ada di sana?" bisik Mira, melirik ke jok belakang yang gelap. Rama mengangguk. "Aku bisa merasakannya. Dia ada di sini. Tapi dia tenang. Mungkin dia percaya pada kita." Keheningan yang mencekam itu menemani mereka sepanjang perjalanan. Namun, ketika mereka memasuki kota Palembang dan mendekati alamat yang mereka dapatkan dari internet, sebuah alamat di kawasan perumahan elit, suasana di dalam mobil kembali berubah. Hawa dingin yang menusuk kembali menyelimuti mereka. Suara rengekan samar-samar mulai terdengar. Bisikan pilu kembali memanggil nama Andi, bukan Rama. Bisikan itu terdengar lebih jelas, lebih mendesak. "Andi, Andi." Bisikan itu berulang-ulang, seolah-olah Sari tidak sabar untuk bertemu dengan pembunuhnya. Rama memarkir mobilnya di seberang jalan dari rumah yang mereka yakini sebagai tempat tinggal Andi. Sebuah rumah besar, modern, dan mewah. Sangat kontras dengan kondisi mobil Rama. Di depan rumah, ada sebuah mobil sport mewah terparkir. "Itu pasti mobil Andi. Dia ada di dalam," kata Rama, menunjuk ke rumah itu. "Dia tahu kita ada di sini," kata Mira, matanya menatap mobil Rama. Kehadiran Sari begitu kuat. Tiba-tiba, kaca spion tengah bergetar. Tidak ada angin, tidak ada getaran dari luar. Kaca itu bergetar dengan sendirinya. Bisikan-bisikan berubah menjadi raungan yang marah. "Andi, kau pengecut. Kau membunuhku." Rama dan Mira terkesiap. Suara itu begitu jelas, begitu keras, seolah-olah ada seseorang yang berteriak tepat di belakang telinga mereka. Suara itu begitu penuh amarah, begitu penuh keputusasaan. Itu adalah suara yang Rama dengar dalam bisikan-bisikan sebelumnya, kini berlipat ganda dalam intensitasnya. "Sari, tenanglah," bisik Rama, mencoba menenangkan arwah itu. Tiba-tiba, dari dalam rumah mewah itu, seorang laki-laki keluar. Laki-laki itu terlihat tampan, berambut rapi, dan memakai pakaian mahal. Wajahnya terlihat familiar dari foto yang ditemukan di dompet Sari. Itu adalah Andi. Ia berjalan menuju mobil sportnya, matanya menatap ke arah mobil Rama. Saat itulah, teror sesungguhnya dimulai. Saat Andi mendekati mobilnya, ia melewati mobil Rama. Ia menatap sekilas ke arah mobil Rama, dan matanya melebar. Ia melihat pantulan di kaca jendela mobil Rama. Bukan pantulan wajah Rama, melainkan wajah seorang perempuan. Wajah yang pucat, mata yang kosong dan hitam, menatapnya dengan penuh kebencian. Rambutnya yang panjang terurai, dan bibirnya yang pucat terbuka, seolah mengucapkan kata-kata kutukan. Andi tertegun. Wajahnya yang semula tenang kini berubah menjadi pucat pasi. Ia memejamkan mata, menggelengkan kepalanya, seolah-olah ia sedang berhalusinasi. Ia membuka matanya lagi, dan sosok itu masih di sana. Di jok belakang mobil Rama, di pantulan kaca jendela mobil. Sosok itu perlahan-lahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arahnya. "Kau, pembunuh!" Raungan itu kembali terdengar, namun kali ini lebih keras, seolah-olah berasal dari ribuan suara yang marah. Andi berteriak. Ia mundur beberapa langkah, menabrak mobil sportnya sendiri. Wajahnya ketakutan, matanya terbelalak, seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Ia melihat ke arah Rama dan Mira yang duduk di mobil. Rama hanya menatapnya, tanpa ekspresi. "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?" teriak Andi. "Andi," bisik Mira. "Kami datang untukmu." Andi menggelengkan kepalanya. Ia tahu mereka tidak datang untuk bersenang-senang. Ia tahu mereka datang untuk menghantuinya. Ia melihat pantulan di kaca mobil Rama lagi. Sosok Sari ada di sana, kini ia tidak hanya menunjuk, tetapi juga terlihat merintih, seolah-olah sedang menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. "Tidak, aku tidak membunuhnya. Itu kecelakaan."
Itu bukan salahku, teriak Andi, suaranya pecah. Ia lari kembali ke dalam rumahnya, meninggalkan mobil sportnya terparkir di depan. Pintu rumahnya terbanting keras, dan tak lama kemudian, lampu-lampu di dalam rumahnya padam. Rama dan Mira hanya bisa saling menatap. Mereka tidak perlu berkata apa-apa. Mereka tahu, Andi ketakutan. Mereka tahu, kehadiran Sari di jok belakang mobil Rama telah berhasil membuatnya hancur. Ini adalah permulaan. Arwah Sari tidak akan membiarkan Andi tenang. Arwah itu akan terus menghantuinya, memberitahunya bahwa tidak ada tempat yang aman baginya, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia akan kembali, kata Mira, matanya menatap rumah Andi yang gelap. Dia tidak akan bisa kabur dari ini. Sari tidak akan membiarkannya. Dan kita, kata Rama, suaranya dipenuhi tekad. Kita akan ada di sini untuk memastikan dia tidak kabur lagi. Kali ini, dia harus menghadapi konsekuensinya. Rama menoleh ke belakang, ke arah jok kosong di belakangnya. Ia merasakan hawa dingin yang familiar, tetapi kali ini, hawa itu tidak lagi terasa menakutkan. Itu terasa seperti keberadaan seorang teman, seorang sekutu. Kehadiran yang penuh dengan amarah, tetapi amarah yang dibenarkan. Ia tahu, mereka tidak akan sendirian. Mereka akan memiliki Sari, yang akan memastikan Andi tidak pernah bisa melupakan kejahatannya. Setelah konfrontasi yang menakutkan dengan Andi, Rama dan Mira memutuskan untuk tetap berada di Palembang. Mereka menyewa sebuah kamar sederhana di penginapan dekat rumah Andi, dengan mobil Rama yang diparkir di tempat yang bisa terlihat dari jendela kamar mereka. Mereka tahu, Andi tidak akan lari. Tidak setelah apa yang ia lihat. Malam itu, Rama tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan kejadian yang baru saja terjadi. Wajah Andi yang ketakutan, tatapan kosong dari sosok Sari, raungan marah yang menggema di dalam mobil. Semua itu terasa begitu nyata. Ia menoleh ke arah Mira yang sudah tertidur pulas. Rama menghela napas, ia merasa sendirian dalam ketakutan ini. Ia akhirnya memutuskan untuk keluar. Ia berjalan menuju mobilnya yang terparkir. Udara malam terasa dingin, namun hawa dingin di sekitar mobilnya terasa lebih menusuk. Rama membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Ia menoleh ke belakang, ke arah jok yang gelap. "Sari," bisiknya. "Terima kasih." Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang begitu kuat di belakangnya. Bukan dingin yang menakutkan, melainkan dingin yang penuh dengan kesedihan. Rama melihat ke kaca spion tengah. Pantulan wajahnya yang lelah ada di sana, tetapi di belakangnya, ia melihat siluet buram seorang perempuan, menunduk, merenung. Itu bukan siluet yang menakutkan seperti sebelumnya. Kali ini, ia bisa melihat bahwa sosok itu terlihat sedih, putus asa, dan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Ia melihat sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tidak lagi kosong dan hitam. Kali ini, matanya terlihat seperti mata manusia, namun dipenuhi air mata. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya yang pucat, menunjuk ke arah jok di bawahnya. Bukan ke arah tempat ia duduk, melainkan ke arah jok di sisi penumpang belakang. "Ada sesuatu," bisik Rama. Sosok itu mengangguk, lalu menghilang. Rama tertegun. Itu adalah petunjuk. Sari tidak hanya ingin menakuti Andi, tetapi ia juga ingin menunjukkan sesuatu kepada Rama. Rama menghela napas panjang, mengumpulkan keberaniannya. Ia keluar dari mobil dan mengarah ke pintu belakang. Ia membukanya, dan hawa dingin kembali menyambutnya. Ia menoleh ke arah jok belakang, ke arah yang ditunjuk oleh Sari. Ia meraba-raba di bawah jok, tangannya menyentuh sesuatu yang terasa seperti kain. Ia menariknya keluar, dan ternyata itu adalah sebuah dompet tua yang sudah usang dan berdebu. Rama mengerutkan kening. Bukankah dompet Sari sudah ia temukan sebelumnya? Ia membuka dompet itu, dan isinya membuatnya terkejut. Di dalamnya, ia tidak menemukan kartu identitas atau foto. Sebaliknya, ia menemukan 3 benda. Pertama, sebuah kunci mobil yang terlihat tua dan berkarat. Kedua,
sebuah buku catatan kecil yang sudah usang. Dan yang terakhir, sebuah surat yang terlipat rapi. Ia membaca surat itu lebih dulu. Surat itu ditulis tangan dengan tulisan yang rapi, dan isinya adalah sebuah pengakuan dosa. Kepada siapapun yang menemukan ini, namaku Andi Setiawan. Jika kau menemukan surat ini, itu berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Atau mungkin aku sudah menghilang. Aku menulis ini karena aku tidak bisa lagi menanggung beban dosa yang ada di pundakku. Aku tahu, semua orang mengira kematian Sari adalah kecelakaan. Itu bohong. Aku yang melakukannya. Aku yang membunuhnya. Malam itu, kami sedang dalam perjalanan. Sari memberitahuku bahwa ia hamil. Aku panik. Aku tidak siap. Karirku sedang menanjak, dan aku tidak ingin anak mengganggu semuanya. Aku tidak ingin bertanggung jawab. Kami bertengkar. Sari terus mendesakku, ia menangis, ia memintaku untuk menikahinya. Aku marah. Aku membanting setir, dan mobil itu menabrak pohon. Aku tidak berniat membunuhnya. Aku hanya ingin menakutinya. Tapi, dia tewas di tempat. Aku melihatnya. Aku melihatnya mati di jok belakang, berlumuran darah. Aku panan dan aku melarikan diri. Aku tidak bisa melupakan wajahnya. Wajahnya yang ketakutan, yang penuh dengan air mata. Aku tidak bisa melupakan darahnya. Aku merasa ia selalu mengawasiku. Aku merasa ia selalu ada di jok belakang mobilku, meskipun mobilnya sudah kuganti. Aku selalu mendengar bisikannya. Ia terus memanggil namaku, memintaku untuk bertanggung jawab. Aku tidak sanggup lagi. Jika kau menemukan ini, tolong sampaikan pada dunia bahwa aku bersalah. Tolong sampaikan pada Sari bahwa aku minta maaf. Surat itu berakhir di sana. Tidak ada tanggal, tidak ada tanda tangan. Hanya pengakuan dari seorang pembunuh. Rama membaca surat itu berulang kali, tangannya gemetar. Jadi benar, dugaan mereka selama ini benar. Andi membunuh Sari. Dan ia bahkan tidak bisa hidup damai setelahnya, ia terus-menerus dihantui oleh arwah Sari. Ia meletakkan surat itu, dan mengambil buku catatan kecil yang juga ada di dalam dompet. Di dalamnya, tertulis beberapa catatan singkat, seperti sebuah diari yang tidak lengkap. 11 Mei 2017, aku dengar Sari sudah ke dokter. Dia bilang, ada berita penting. Aku takut. 15 Mei 2017, Sari mengajakku kencan. Aku harus memberinya kejutan. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. 18 Mei 2017, dia bilang dia hamil. Hamil anakku. Aku marah. Aku tidak bisa. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus begini? Kami bertengkar hebat. 20 Mei 2017, aku merasa bersalah, tapi aku tidak bisa bertanggung jawab. Aku butuh uang. Uang dari keluargaku. Ayahku akan marah jika ia tahu aku punya anak. Aku harus mencari jalan keluar. 22 Mei 2017, aku harus bicara dengannya. Aku akan mengajaknya jalan-jalan. 23 Mei 2017, kecelakaan itu kecelakaan. Itu bukan salahku. Bukan aku yang membunuhnya. 30 Mei 2017, aku tidak bisa tidur. Aku selalu melihat wajahnya. Aku tidak bisa lari. Aku selalu mendengarnya. Suara bisikannya. Buku catatan itu juga berhenti di sana, seolah-olah Andi tidak lagi bisa menulis setelahnya. Rama menyadari satu hal. Ada yang janggal. Tanggal-tanggal di buku catatan Andi tidak sesuai dengan tanggal kecelakaan yang mereka temukan di berita, yang menyebutkan September, bukan Mei. Ada yang aneh. Ia kemudian melihat benda terakhir di dalam dompet itu, sebuah kunci mobil. Ia melihat dengan teliti, dan ia menyadari bahwa kunci itu memiliki logo sebuah mobil sport. Itu bukan kunci mobil Honda Civic. Itu adalah kunci mobil sport mewah yang baru dibeli Andi. Kunci itu berkarat, seolah-olah sudah lama berada di tempat lembab. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Montir di bengkel mengatakan bahwa Andi membawa mobilnya untuk diperbaiki setelah kecelakaan.
Tapi ia juga mengatakan Andi sudah tidak pernah kembali. Mungkinkah Andi menyimpan mobil itu, bukannya menjualnya? Dan kenapa ada kunci mobilnya yang baru di dompet ini? Firasat lain menjalar di benak Rama. Ada sesuatu yang lain di balik ini semua. Sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lebih gelap. Rama kembali ke penginapan. Ia membangunkan Mira dan menunjukkan surat dan buku catatan yang ia temukan. Mira membacanya dengan saksama, matanya membelalak kaget. Ini pengakuan, kata Mira, suaranya bergetar. Tapi ada yang aneh, kata Rama, ia menunjuk tanggal di buku catatan Andi. Tanggal ini tidak cocok dengan tanggal kecelakaan yang kita temukan. Ada jeda beberapa bulan. Mungkin dia menulis ini sebelum kecelakaan? Dan dia sengaja menyimpan surat ini, tanya Mira, bingung. Mungkin, jawab Rama. Tapi kenapa kunci mobilnya yang baru ada di dompet ini? Tiba-tiba, ide gila muncul di benak Rama. Bagaimana jika Andi tidak hanya menyimpan satu dompet? Bagaimana jika ia sengaja menyembunyikan dompet ini di mobil ini, sebagai sebuah petunjuk, sebagai sebuah pengakuan terakhir? Jadi, dia tahu kau akan menemukan ini? Tanya Mira, matanya terbelalak. Kurasa begitu, kata Rama. Dia mungkin sudah lama ingin memberitahuku, memberitahu dunia. Mungkin teror Sari membuatnya ingin mengakui semuanya. Mereka berdua saling menatap. Mereka telah menemukan pengakuan dari seorang pembunuh. Tapi ada yang aneh. Ada yang belum mereka ketahui. Dan Sari, arwah itu, sepertinya tahu apa yang mereka cari. Ia ingin menunjukkan sesuatu. Ia ingin mereka menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Kita harus kembali, kata Rama. Kita harus menemui Andi lagi. Kita harus menanyakan semuanya padanya. Mira mengangguk. Kali ini, kita tidak hanya akan menakutinya. Kita akan konfrontasi dengannya. Kita akan menuntutnya untuk memberitahu kita kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tahu, mereka telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Mereka telah menjadi sekutu arwah Sari. Dan mereka tidak akan beristirahat, sampai mereka bisa membantunya menemukan kedamaian. Pagi itu, Rama dan Mira kembali ke rumah Andi. Mereka memarkir mobil mereka di tempat yang sama, di seberang jalan, menunggu Andi keluar. Mereka tidak perlu menunggu lama. Pintu rumah Andi terbuka, dan ia berjalan keluar dengan wajah yang terlihat pucat dan lelah. Matanya tampak bengkak, seolah-olah ia tidak tidur sama sekali semalaman. Ia berjalan menuju mobil sportnya, tangannya gemetar saat memegang kunci. Rama dan Mira keluar dari mobil mereka dan berjalan menyeberangi jalan. Andi, panggil Rama. Andi menoleh. Wajahnya yang semula tegang langsung berubah menjadi ketakutan saat ia melihat Rama dan Mira. Kalian, apa yang kalian mau? Teriaknya. Kami hanya ingin bicara, kata Rama, suaranya tenang dan tegas. Tentang Sari. Mendengar nama itu, Andi terkesiap. Wajahnya semakin pucat. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Pergi dari sini, teriaknya, mencoba mengusir mereka. Kau tahu, Andi, kata Mira. Kami tahu tentang kecelakaan itu. Kami tahu kau melarikan diri. Kami tahu kau yang membunuh Sari. Andi menggelengkan kepalanya dengan panik. Itu kecelakaan. Aku tidak melakukannya. Aku tidak membunuhnya. Aku sudah bilang. Bohong, kata Rama. Ia mengeluarkan dompet tua dan surat pengakuan dari dalam jaketnya. Kami menemukan ini. Kami tahu kau yang menulisnya. Andi menatap dompet itu, matanya membelalak. Ia terlihat sangat terkejut. Bagaimana kalian? Sari yang menunjukinya, kata Rama, suaranya berbisik. Dia ingin kami tahu. Dia ingin kami membantunya. Saat Rama mengucapkan nama Sari, hawa dingin yang menusuk kembali menyelimuti mereka. Andi terlihat merinding. Ia melirik ke arah mobil Rama. Rama juga merasakan hawa itu. Ia menoleh ke spion tengah, dan ia melihat pantulan buram dari sosok Sari. Kali ini, sosok itu tidak menunduk.
Ia berdiri tegak, di luar mobil, di belakang Andi. Tatapannya penuh amarah. Andi juga melihatnya. Matanya terbelalak, ia mundur, menabrak pintu mobil sportnya. Tidak, tidak, pergi, pergi kau, teriak Andi, berteriak pada sosok Sari yang hanya terlihat olehnya. Dia tidak akan pergi, Andi, kata Mira, suaranya tenang. Dia tidak akan pergi sampai kau mengatakan yang sebenarnya. Sampai kau menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu. Andi memejamkan matanya, ia bergetar. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Itu kecelakaan. Kau tahu, Andi, kata Rama, ia maju selangkah. Kami tahu kau tidak hanya membunuh Sari, tapi kau juga ingin menutupi semuanya. Kau yang menghapus jejaknya. Andi menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Aku tidak tahu. Tiba-tiba, dari dalam mobil, radio kembali menyala. Bukan suara berita, bukan musik. Kali ini, sebuah suara perempuan yang terdengar jauh dan statis, berbisik. Kau, pembunuh, kau yang membunuh bayiku. Suara itu terdengar sangat jelas dan membuat Andi berlutut di tanah, tangannya menutupi telinganya. Tidak, berhenti. Aku mohon, teriaknya. Rama menatap Mira, dan mereka tahu, ini adalah puncaknya. Sari tidak bisa menahannya lagi. Katakan yang sebenarnya, Andi, teriak Mira. Katakan pada kami, apa yang terjadi malam itu? Andi berlutut di tanah, ia menangis. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud, aku panik. Apa yang kau sembunyikan, Andi? Tanya Rama, suaranya lebih lembut, namun masih penuh dengan tuntutan. Andi mengangkat wajahnya yang berlumuran air mata, ia menatap Rama. Aku yang mencelakainya. Itu benar. Aku marah. Aku tidak ingin anak. Aku marah dan aku membanting setir. Tapi, itu bukan satu-satunya kebenaran. Ia terdiam, menatap mobil Rama yang terparkir. Ia melihat sosok Sari yang kini ada di dalam mobil, menatapnya dengan penuh amarah dan kesedihan. Andi memejamkan mata, ia bergetar. Surat itu, buku catatan itu, aku yang menyembunyikannya, katanya, suaranya bergetar. Aku tidak bisa membiarkan kebenaran ini mati bersamaku. Aku melakukannya. Aku membunuh Sari. Dan aku juga membunuh bayi kami. Air mata Andi mengalir deras. Ia tidak bisa lagi menahannya. Aku sangat menyesal, aku tidak tahu harus bagaimana. Rama dan Mira saling berpandangan. Mereka tahu, Andi telah mengatakan yang sebenarnya. Pengakuan itu keluar dari mulutnya sendiri. Kami tidak datang untuk menghakimimu, kata Rama, suaranya tenang. Kami datang untuk Sari. Dia butuh keadilan. Dia butuh pengakuanmu. Andi mengangguk. Ia menatap ke arah mobil Rama, ke arah pantulan sosok Sari yang ada di sana. Ia melihat sosok itu mengangguk. Tetesan air mata mengalir dari mata sosok itu. Itu adalah air mata kesedihan, namun juga air mata kelegaan. Pergilah ke polisi, Andi, kata Rama. Ceritakan semuanya. Ceritakan semua yang terjadi. Andi mengangguk. Ia berdiri dengan gemetar, berjalan menuju pintu rumahnya. Ia menoleh ke arah Rama, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatapnya dengan tatapan penuh rasa terima kasih, seolah-olah Rama telah melepaskannya dari sebuah penjara. Rama menatapnya, ia tahu, teror itu belum sepenuhnya berakhir. Mereka masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia sudah mengaku, kata Mira, suaranya penuh kelegaan. Dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Tapi masih ada satu hal yang belum kita ketahui, kata Rama. Kenapa dia menyembunyikan dompet dan surat itu di mobil ini? Ada apa lagi yang disembunyikan? Rama menatap ke jok belakang, ke arah sosok Sari yang kini perlahan-lahan menghilang. Sosok itu tidak menakutkan lagi. Ia terlihat seperti seorang perempuan yang akhirnya bisa menemukan kedamaian. Kami tahu kau sudah tenang, Sari, bisik Rama.
Kami sudah melakukan apa yang kau minta. Sekarang, kami akan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai. Masih ada satu bab terakhir yang harus mereka selesaikan, dan itu adalah bab yang akan membawa kedamaian sepenuhnya bagi Sari dan juga bagi Rama. Setelah Andi mengakui perbuatannya, Rama dan Mira tahu bahwa tugas mereka belum sepenuhnya selesai. Pengakuan dari mulut Andi adalah satu hal, tetapi memastikan ia benar-benar menghadapi konsekuensi hukum atas kejahatannya adalah hal lain. Mereka tidak ingin Andi hanya merasa bersalah, mereka ingin dia bertanggung jawab. Mereka tahu, Sari tidak akan benar-benar tenang sampai keadilan ditegakkan. Mereka berdua menunggu di seberang jalan, mengawasi rumah Andi. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah mobil patroli polisi datang dan berhenti di depan rumah Andi. 2 orang polisi keluar dan mengetuk pintu. Beberapa menit kemudian, Andi keluar bersama mereka. Wajahnya yang semula pucat dan ketakutan kini terlihat pasrah, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Ia menoleh ke arah Rama dan Mira yang masih berada di mobil, memberikan anggukan samar sebagai tanda terima kasih. Andi kemudian masuk ke dalam mobil polisi, yang segera pergi meninggalkan area itu. Rama dan Mira saling berpandangan, perasaan lega menyelimuti mereka. Mereka telah berhasil. Misi mereka untuk Sari telah tercapai. Dia sudah mengaku, kata Mira, suaranya dipenuhi rasa lega. Dia akhirnya mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Ya, jawab Rama, ia menatap mobilnya sendiri. Tapi kita tidak akan pernah tahu apakah ia benar-benar menyesal, atau hanya menyerah karena teror Sari yang tak henti. Yang manapun itu tidak penting lagi, kata Mira. Yang penting, Sari akhirnya mendapatkan keadilan. Dan dia tidak lagi sendirian. Sesaat setelah mobil polisi pergi, Rama merasakan sesuatu yang berbeda di dalam mobilnya. Hawa dingin yang selalu menusuk, yang selalu menjadi penanda kehadiran Sari, kini telah menghilang. Kabin mobil terasa normal, hangat, dan tidak lagi mencekam. Ia menoleh ke kaca spion tengah. Jok belakangnya terlihat kosong, gelap, dan sunyi. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi kehadiran yang menyesakkan. Rama merasakan keheningan itu sebagai sebuah kedamaian yang mendalam. Dia pergi, bisik Rama. Sari sudah pergi. Rama merasakan dadanya dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa sedih, karena ia telah menjadi teman dan sekutu bagi Sari. Namun, ia juga merasa sangat lega, karena teror yang menghantuinya selama ini akhirnya berakhir. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Kunci mobil tua yang ia temukan di dompet yang tersembunyi. Kunci itu berkarat, dan Rama yakin itu bukan kunci mobilnya. Ia mengambilnya, dan menunjukkannya kepada Mira. Apa ini? Tanya Mira. Ini kunci mobil Andi yang lama, jawab Rama. Kurasa dia tidak menjual mobil ini. Dia hanya menyembunyikannya. Kenapa dia melakukannya? Mungkin dia tidak bisa menjualnya. Mungkin dia terlalu takut, Rama menebak. Bagaimana kalau kita mencari mobilnya? Mungkin ada sesuatu yang lain di sana. Mereka berdua merasa penasaran. Meskipun tugas mereka untuk Sari sudah selesai, rasa ingin tahu untuk mengungkap misteri yang lebih dalam masih kuat. Mereka kembali ke bengkel tempat montir itu bekerja. Montir itu terkejut melihat mereka kembali, tetapi ia bersedia membantu. Setelah menunjukkan kunci yang ditemukan, montir itu akhirnya teringat. Mobil itu, dia tidak menjualnya. Dia memintaku untuk menyimpannya di gudang belakang, katanya, matanya membelalak. Dia bilang, dia akan kembali untuk mengambilnya. Tapi dia tidak pernah kembali. Montir itu membawa mereka ke sebuah gudang besar di belakang bengkel. Di sana, di bawah tumpukan kain penutup dan debu, terparkir sebuah Honda Civic merah marun. Rama dan Mira terkejut. Itu adalah mobil Rama, namun versi yang lebih tua dan hancur. Kaca belakangnya pecah, jok belakangnya sobek, dan ada bekas darah yang sudah mengering di jok. Itu adalah mobil tempat Sari meninggal.
Itu mobil yang dulu, bisik Rama, suaranya tercekat. Itu mobil yang menabrak pohon. Rama dan Mira berjalan mendekat. Rama meraba kap mobil yang dingin, ia bisa merasakan kesedihan yang masih menempel di sana. Ia tahu, disinilah semua teror itu dimulai. Disinilah Sari kehilangan nyawanya, dan disinilah ia melahirkan dendam yang begitu kuat. Tiba-tiba, dari dalam gudang yang gelap dan sunyi, mereka mendengar sebuah suara. Bukan bisikan, bukan raungan, melainkan suara yang lembut dan penuh kesedihan, seperti bisikan perpisahan yang terakhir. "Terima kasih," bisik suara itu. "Aku sudah damai." Rama dan Mira tertegun. Mereka tahu itu adalah suara Sari. Itu adalah suara terakhirnya. Suara yang kini tidak lagi penuh dengan amarah, melainkan penuh dengan ketenangan. Rama merasakan air matanya menetes. Misi mereka telah selesai, dan Sari akhirnya bisa pergi. Mereka menoleh ke arah jendela mobil yang pecah, dan Rama melihat pantulan yang terakhir. Bukan sosok menakutkan, melainkan pantulan wajah Sari yang tersenyum. Senyum yang begitu manis, yang begitu tulus, seolah-olah ia berterima kasih kepada mereka atas segalanya. Lalu, pantulan itu menghilang, meninggalkan kaca yang hancur dan berdebu. Mereka keluar dari gudang dengan perasaan yang damai. Misi mereka untuk Sari telah selesai. Keadilan telah ditegakkan, dan arwah yang menghantuinya akhirnya bisa beristirahat dengan. Setelah kembali ke Jakarta, hidup Rama kembali normal. Ia tidak lagi dihantui oleh bisikan dan bayangan. Mobilnya kembali menjadi kendaraan biasa, sebuah alat transportasi yang bisa ia gunakan tanpa rasa takut. Namun, pengalaman itu telah mengubahnya. Ia tidak lagi melihat mobilnya hanya sebagai benda mati. Ia melihatnya sebagai saksi bisu dari sebuah tragedi, sebuah kisah sedih yang kini telah menemukan akhir yang damai. Rama dan Mira memutuskan untuk menjaga rahasia mereka. Mereka tidak menceritakan kepada siapapun tentang teror arwah yang mereka alami, tentang Andi, dan tentang Sari. Mereka tahu, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Dan mereka juga merasa, kisah itu adalah milik mereka, kisah yang hanya mereka berdua dan Sari yang tahu. Beberapa bulan kemudian, Rama merasa sudah waktunya untuk melepaskan mobil itu. Ia telah membantunya, dan mobil itu telah membantunya. Mobil itu telah membawanya pada sebuah perjalanan yang mengubah hidupnya, sebuah perjalanan yang mengajarinya tentang keadilan, tentang keberanian, dan tentang arti dari sebuah pengorbanan. Ia tidak bisa lagi mengendarai mobil itu tanpa memikirkan Sari. Ia merasa, mobil itu harus memulai babak baru, dengan pemilik baru yang tidak akan pernah tahu tentang masa lalu kelamnya. Ia memutuskan untuk menjualnya, tetapi kali ini, ia tidak akan menjualnya di showroom mobil bekas. Ia akan menjualnya kepada seseorang yang ia kenal, seseorang yang ia tahu akan merawat mobil itu dengan baik. Ia menjualnya kepada seorang teman baiknya, seorang mahasiswa seni yang sedang mencari mobil bekas yang murah untuk mobilitasnya. Temannya itu sangat senang, karena mobil itu terlihat terawat dengan baik. Saat teman Rama mengemudikan mobil itu pergi, Rama berdiri di trotoar, melambaikan tangan. Hatinya merasa lega. Ia telah memberikan mobil itu kepada seseorang yang pantas mendapatkannya. Seseorang yang tidak akan pernah tahu tentang teror yang pernah ada di jok belakangnya. Namun, sebelum mobil itu menghilang dari pandangannya, Rama melihat sesuatu. Ia melihat pantulan di kaca spion tengah mobil itu. Sebuah pantulan yang terlihat seperti wajah seorang perempuan yang tersenyum. Bukan senyum yang menakutkan, melainkan senyum yang penuh dengan rasa terima kasih. Senyum itu tidak menakutinya. Senyum itu membuatnya merasa tenang. Itu adalah senyum perpisahan. Sari telah pergi. Ia tidak lagi terikat pada mobil itu. Ia telah menemukan kedamaian yang ia cari. Dan Rama, ia juga telah menemukan kedamaiannya sendiri. Ia tahu, ia tidak akan lagi melihat bayangan di kaca spion, atau mendengar bisikan dari kegelapan. Kisah teror arwah di jok belakang telah berakhir. Namun, kenangan akan Sari, dan pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanannya, akan selalu ada di dalam hatinya.
Kisah berakhir dengan Rama yang kembali ke rumahnya, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang bebas dari ketakutan dan penuh dengan kedamaian.